Stema TV yang berbahagia. Kembali kita bertemu dalam acara podcast yang hari ini akan membawa tema perlukah ikut student exchange ke luar negeri? Apa manfaat dan keseruannya pada hari ini Jumat 18 November 2022 bersama saya Cocok Rosa dari Student Admission Stella Maris School BSD. Nah, topik podcast hari ini seru banget soalnya akan ngebahas dalam mengikuti student exchange atau pertukaran pelajar karena paling istimewa salah satu siswa Stella Maris itu sudah berhasil berangkat ke UK, yaitu persisnya itu di Plymouth, itu di daerah Inggris di sana. Nah, sore hari ini pasti akan seru karena narasumber kita yang hari ini juga sudah hadir bersama saya untuk membahas lebih jauh tentang apa sih student exchange itu dan bagaimana pengalaman seorang siswa kami yang sudah mengikuti acara kegiatan student exchange ini sampai berangkat ke luar negeri yaitu di UK. Nah, Bapak Ibu hadirin dan Stema TV yang berbahagia, salah satu program sekolah kami unggulannya adalah pendidikan holistik, kurikulum STEMapreneur, pendidikan karakter, program pengembangan budaya. Itulah yang menjadi salah satu keunggulan sekolah kami dan salah satunya adalah student exchange ini. Baik, begitu kita akan langsung saja sapa dari narasumber kita yaitu Marcelinus Ganesha Lufiandu dari kelas 12 IPA yang mengikuti student exchange ke Plymouth, United Kingdom. Dan mari kita sambut saja langsung saja. Ini dia Marcelinus Ganesha Lufiandu. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Ganes. Ya, apa kabar? Sehat baik, selalu? Baik, ya, puji Tuhan. Baik. Pengalaman Ganes ini perlu dipaparkan di dalam pertemuan sore hari ini supaya lebih jelas lagi. Silahkan Mas Ganes untuk memperkenalkan ke pemirsa Stema TV. Ya, baik. Halo semuanya, selamat sore. Aku Marcelinus Ganesha Lufiandanu. Aku sekarang sekolah di Stella Maris BSD, lebih tepatnya menduduki kelas 12 IPA. Ya. Oke. Nah, baik, terima kasih Mas Ganes, dan tentunya nanti Bapak Ibu hadirin dan Stema TV, para pemirsa yang ingin bertanya itu nanti ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Jadi bagi parents peserta podcast yang mau tanya langsung saja tanya dengan ketik di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Kita tunggu pertanyaan para parents dan peserta podcast nanti bisa melalui langsung chat di nomor ini atau perkenalan dari Marcelinus itu nanti Bapak Ibu boleh silahkan nanti dengan menyebutkan nama diri Anda dan pertanyaannya apa. Nanti di akhir acara kami akan pilih siapa penanya yang terbaik akan mendapatkan giveaway dari Stella Maris BSD. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja membahas tentang student exchange ini, pengalaman apa yang sudah dialami oleh Ganes ini. Karena Marcelinus Ganesha Lufiandu biasa dipanggil Ganes ya? Ya, Ganes. Baik, silakan Mas Ganes untuk pengalaman yang sudah Anda alami, apa sih yang sejak kapan ataupun mungkin pertama saya ingin gali sejak kapan sih masuk ke Stella Maris BSD ini dan siapa sih yang mengenali info tentang Stella Maris BSD ke Mas Ganes atau apa sih ya first impressionnya yang terhadap Stella Maris dan mengapa orang tuamu dan mungkin Ganes sendiri memilih masuk ke Stella Maris BSD. Silakan Mas Ganes. Okay. Aku pertama kali masuk Stella Maris itu dari kelas 4 dan itu tuh jujur awalnya aku nggak tahu apa-apa karena awal aku pindahan dari Bandung dan aku pindah ke BSD itu mengikuti orang tua kan, tidak tahu gimana ceritanya jujur, tapi sampai sini sudah udah daftar sekolah, udah daftar gini. Nah aku oke. Maksudnya aku nggak ada ya nggak masalah ya baik langsung masuk sekolah dan awalnya nyampe sana ya kaget dong, maksudnya wah lingkungan baru, harus bisa kenal dengan orang,
Dan beruntungnya memang di Samaris ramah-ramah semua, baik-baik, bisa ngebantu aku bisa berkembang sampai aku yang sekarang. Dan ikut sekolahnya nyaman, temannya semua bisa friendly, dan yang pastinya bisa nemenin aku untuk menjalani ya SD, SMP sampai sekarang SMA, puncak SMA-nya ini. Ya, begitu. Baik, luar biasa ya pemirsa. Jadi Anda semuanya tahu Mas Ganes ini sangat luar biasa. Dia bisa. Impresinya adalah karena di Stella Maris itu sungguh mengembangkan bakat atau talenta yang ada di dalam diri murid tersebut. Dan selanjutnya apa saja sih kegiatan Mas Ganes selama menjadi siswa di Stella Maris ini? Ya, yang pastinya ya belajar ya kan, sekolah ya namanya juga. Namun juga karena bagus menurutku yang menarik dari Stella Maris itu mereka sering mengadakan seperti acara-acara, mulai dari Entrepreneur Day yang membuat kita harus bisa ya menghimbau kita supaya bisa membuat misalnya produk-produk baru, yang inovasi-inovasi baru yang mungkin nanti bakal dilombakan. Dan dulu itu pernah ada yang dilombakan dan menang kan, dan juara 1, 2, 3-nya bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lalu juga terkadang ada pentas seni yang dimana murid-muridnya jadi bisa mengasah keahliannya di bidang kesenian dan jadi bisa lebih berkembang lah. Jadi banyak yang lebih tahu untuk dari misalnya apa ya, tentang Nusantara gitu kan. Jadi salah satu suku mungkin bisa ada tarian sukunya, nyanyiannya, dan lain sebagainya. Lalu juga yang aku sering ikutin itu ekstrakurikulernya, yang bisa dibilang kan aku ekskul futsal. Jadi Stella Maris tuh nggak tanggung-tanggung, dan kadang juga ada lomba ini kita disetujuin, oke, langsung berangkat gitu. Bisa apa ya? Mungkin jadi bisa mengenalkan kita dengan dunia kompetitif luar sana. Jadi kayak nggak, kalau ya jadi nggak belajarnya cuma di Stella Maris doang nih, ketemunya ini lagi, tapi kita juga bisa bertanding dan berkembang juga di luar dengan sekolah-sekolah lain. Oh iya, baik, karena kebetulan memang kan kita tahu bahwa tagline sekolah kita itu adalah School of Future Entrepreneur. Jadi memang sejak dini anak-anak sudah diajarkan tentang entrepreneurship ya. Itu makanya Mas Ganes bisa berkembang sesuai dengan talenta dan bakatnya. Itu yang mungkin sangat-sangat memberikan impressionnya buat Mas Ganes ya. Baik, setelah belajar di SMA Stella Maris BSD selama kurang lebih 3 tahun, apa sih yang paling berkesan buat Mas Ganes itu? Yang aku paling berkesan mungkin dari sisi guru-guru ya. Guru-guru itu sangat baik dan mau bisa ngebantu kita. Jadi mereka itu dia kayak oke, ada tugas ini minta kelar jam segini dan tidak dikasih kelonggaran sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya kita itu jadi bisa lebih dekat dengan guru kan ya, jadi lebih bisa ngobrol dengan guru dan minta, mungkin kalau misalnya kita ada halangan atau sesuatu, jadi bisa mungkin diizinkan untuk bisa menambah durasi untuk pengumpulan tugas atau ya lain sebagainya. Dan juga gurunya juga itu caring dengan kita dan mau membantu kita dan suportif ya bisa dibilang. Dan karena setiap saat guru memberikan waktu buat murid itu yang paling utama ya. Jadi guru sangat caring terhadap siswa dan tidak tidak sangat ragu atau memberikan kesempatan murid-murid nanti di luar jam kerja jam pelajaran boleh bertanya pelajaran-pelajaran apa yang misalnya tertinggal seperti itu ya. Itu yang dialami Mas Ganes baik. Jadi memang pemirsa, kalau saya ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya langsung seputar atau diet dan workout pada anak, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili. Nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris berupa voucher eksklusif partner B2B Stella Maris. Voucher ini dapat diambil di Stella Maris Gading Serpong ketika sudah dikonfirmasi oleh tim marketing kami Stella Maris tentunya. Baik, nanti akan kami sebutkan juga untuk pemenang-pemenangnya. Baik, mungkin lebih detail ya Mas Ganes tentang pengalaman Mas Ganes selama di UK itu. Awalnya seperti apa sih ketika Mas Ganes itu mendapatkan offering dari sekolahan, atau memang dari papa mama sudah niatan, atau setelah tahu bahwa ada student exchange di sekolahan lalu Mas Ganes dan dari papa mama
mengizinkan untuk udah didaftarkan gitu. Jadi seperti apa sih sebenarnya? Jadi ya mula-mula itu kan ada sama harus kan ada kerjasama dan mendatangkan kalau ada tuh agensi nama PDVL, mereka bekerja sama dengan Stella Maris untuk bisa ngirimin murid-muridnya itu ke UK, itu famous di United Kingdom. Dan itu awalnya kan apa ya? Aku dapat offer ini pas waktu lagi zaman-zamannya Covid nih. Ya pada di rumah semua dan ya gimana ya, kelas SMA aku jadi harus di rumah terus ya. Padahal kan bisa seneng-seneng seharusnya. Jadi ada rasa takut juga ya. Jadi aku pikir kayak wah ini menarik nih, bisa 6 bulan di di UK itu dan nggak harus ngulang-ngulang lagi kelas 11-nya. Jadi kelas semester 2 itu aku kesana dan kelas balik-balik ke Indo langsung kelas 12. Nah itu jadi aku pikir menarik, lalu aku langsung tanyain dong ke papa mama orang tua gitu, ngasih tahu kalau ada ini, dan mereka tuh juga langsung setuju. Iya kayak interest gitu. Habis itu jadi waduh jadi nggak ya, mau nggak ya gitu. Jadi penasaran kan, jadi ujungnya juga ngebulutin tekad gitu, langsung ya deh mau langsung. Jadi deh kontak-kontak dengan agen di sana dan kira-kira gimana programnya baru, dan mama sama papa juga mastiin lah ini bener atau enggak gimana gitu kan. Nah kalau begitu persiapan nih ketika Mas Ganes sudah meyakinkan papa mama dan papa mama menyetujui bahwa boleh ikut program student exchange ini, lalu persiapan apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita sudah mulai memilih bahwa oke, aku mau ikut program studi ini, apa saja yang dipersiapkan, yang diperlukan untuk hal-hal persiapan untuk berangkat ke UK itu? Baik, kalau menurut aku sih mungkin semuanya yang penting-pentingnya disiapin itu dari dokumen-dokumen sih. Nah dokumen-dokumen dari yang paling pentingnya paspor. Habis itu kan mereka dari sana aku belajar di Inggrisnya itu dengan sekolahnya sekolah Inggris beneran kan. Jadi harus semua data-data rapot semuanya, kartu keluarga karena kan aku di bawah umur, sama akte lahir harus diubah menjadi bahasa Inggris. Jadi harus nunggu lagi, prosesnya lumayan panjang, dan itu semua dapat dibantu dari agensi PDVL-nya. Dan ya overall jadi meringankan. Jadi aku submit ke mereka ini ditunggu jadi gitu. Itu juga dibantu dengan visanya juga. Nah itu kira-kira itu. Tapi untuk diri fisiknya sendiri mungkin yang harus disiapin emang mental ya sih, karena kan harus jauh dari orang tua. Betul sekali. Dan kalau dipikir karena Mas Ganes ini kan nggak kenal dengan lingkungan, belum tahu siapa yang harus dikunjungin dan sebagainya ya, tentunya ini membuat tantangan yang sudah harus betul-betul dipersiapkan. Pertama mental, kedua tentunya knowledge yang harus dikuasai Mas Ganes, lalu yang kedua tentunya vocabulary dan juga language yang harus dia bener-bener itu, karena ya, cukup sulit sih kalau misalnya emang nggak ada itu, karena semuanya emang nggak bahasa Inggris bener-bener. Siapa sih sebenarnya yang mendorong Mas Ganes untuk ikut student exchange ini? Mungkin aku rasa yang pertama dari diri aku sendiri. Itu aku agak bingung juga gimana ceritanya, tapi tahu dari langsung wah menarik nih, pengen gitu. Bilang orang tua langsung disupport juga, enak banget. Habis itu juga guru-guru juga aku kan ada info ya, ngasih tahu ke guru, wah mereka juga saling support. Wali kelas aku juga nge-support banget. Oh, teman-teman sekolah dan kelas itu mendukung semua ya? Iya, jadi ya udah kenapa tidak gitu kan, langsung siap ikut ya. aja gitu. Ya. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan atau Mas Ganes apa sih yang didapat ketika harus belajar ke UK itu, karena kan mengingat bahwa belajarnya lama, kalau nggak salah 6 bulan ya, 6 itu 6 bulan selama di UK itu apa sih yang diperoleh atau bekal apa yang nantinya setelah di 6 bulan itu yang dibawa pulang oleh Mas Ganes itu apa? Jadi yang mungkin yang harus aku bilang itu karena course atau biaya apa ya, course itu jadi kayak program yang aku jalanin sama itu setara dengan foundation year kalau mau masuk ke university di UK atau. Jadi sudah dapat 1 semester gitu ya? Iya, jadi anggapannya kalau misalnya mau masuk ke university di luar negeri, biasanya itu ada, aku tergantung mungkin dari sekolahnya mungkin ya, ada 1 tahun atau setengah bulan untuk belajar seperti pengenalannya lagi tentang negaranya, dan yang pastinya
pembiasaan dengan bahasa Inggrisnya juga. Jadi kayak pencocokan lah bilangnya. Nah ini dengan mengikuti ini aku bisa skip tahap itu dan langsung ke ini belajar tentang di universitasnya langsung. Dan ya lalu habis itu juga ada di sana aku bisa dapat IELTS tes, dan itu udah dibantu juga untuk ya belajar di sana. Ada tips and triknya jadi kita tahu. Dan yang pastinya yang menurut aku paling bisa berkesan tuh dari pengalamannya sih, karena jujur aku rasa kesempatan kayak gini tuh nggak bakal datang lagi. Betul Apalagi sekali. buat aku yang masih di tahap umur SMA gitu, bisa keluar negeri 6 bulan belajar sama teman-teman baru, ketemu orang-orang baru, dan di lingkungan yang baru juga. Jadi dan mendapatkan sertifikat yang sudah setara dengan ya buat foundation year university itu gitu. Baik. Itu jadi menarik banget. Enak banget. Kayak sesuatu yang nggak bisa didapetin di mana lagi gitu loh menurutku gitu. Nah, pemirsa bisa tahu ya bahwa pengalaman dari Mas Ganesh ini yang sudah dirasakan bahwa dia bisa mendapatkan satu sertifikat yang sudah setara dengan kalau misalnya belajar satu semester. Jadi Bapak Ibu yang nantinya putra putrinya ingin juga mendapatkan kesempatan untuk student exchange ke UK, kebetulan agen dan kami linknya dengan UK, maka silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya berminat untuk mendaftarkan putra putrinya untuk masuk ke Stella Maris BSD, nanti bisa langsung daftar. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk mencoba mencari informasi tentang sekolah Stella Maris lebih lanjut. Nah, di samping Anda belajar di UK, itu apa sih yang Anda pelajari sana? Mungkin secara spesifik, mungkin apa ya, subjeknya apa Mas? Subjek. Oke, untuk subjek karena kan aku milihnya, aku kan di Indonesia ini jurusannya IPA. Jadi kalau di sana ngikutnya science, melanjutkannya dengan science pathway. Nah itu belajarnya ya normal sih, jadi kayak biologi, kimia, fisika, matematikanya 2 yang unggul, peminatan dan yang biasa. Lalu juga ada bahasa Inggris yang difokusin untuk bisa lulus lebih IELTS biar bisa dapat ya, jadi kayak persiapan IELTS-nya di bahasa Inggrisnya ini. Itu semacam TOEFL atau? Ya, IELTS itu setara dengan TOEFL. Jadi ya requirement gitu untuk bisa masuk ke luar ke universitas kan kadang biasa ada TOEFL. Nah ini ada juga yang namanya IELTS gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ganesh. Lagi ini ya pemirsa, bahwa yang dialami oleh Mas Ganesh itu belajarnya pun sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau misalnya ini, kalau tadi ini kan Mas Ganesh itu dari IPA, apakah juga ada kesempatan atau bisa dari yang IPS ataupun yang lain gitu? Bisa, masih bisa banget kok. Di sana untuk yang IPS itu namanya business pathway. Jadi belajarnya ya tentang bisnis ya, ekonomi, sosiologi, akuntansi dan lain semacam ya. Aku kurang tahu di sana belajarnya apa karena ya gitu. Jadi tetap bisa. Nah, sangat menarik ya pemirsa. Jadi tidak harus anak-anak IPA loh, tapi juga IPS juga ada kesempatan untuk bisa mencoba challenge ini ke student action ini. Nah, pemirsa, jadi apa yang dialami oleh Mas Ganesh ini tentunya mudah-mudahan juga memberikan wawasan atau gambaran bagi para orang tua murid yang nantinya ingin juga mendaftarkan putra putrinya untuk kesempatan bisa ikut student action di UK ini. Nah, sekarang kalau tadi tentang subjek dan pengalaman masuknya ya. Sekarang selama hidup di UK itu bagaimana pengalaman tentang tinggal itu? Apakah di apartemen atau di family home atau di yang mana? Mungkin bisa digambarkan seperti apa Mas Ganesh? Jadi mungkin buat awal-awal kita tuh dari pihak PDVL-nya bisa memberikan kita 2 opsi. Opsi pertama itu untuk bisa di dorm sendiri, jadi serba sendiri di situ dengan mungkin nggak serba sendiri, masih ada teman-temannya, cuma kayak ya sama teman-teman di sana dan tidak bareng sama orang like Inggrisnya gitu. Jadi ada opsi lainnya itu ada host family. Nah, di host family ini yang aku ambil itu jadi kita tinggal dengan keluarga angkat. Nah jadi aku tinggalnya tuh untuk aku itu 2 orang, aku dan temanku itu tinggal di satu host farm. Itu jadi, satu negara atau? Iya, satu negara, masih satu negara. Jadi kita di situ ya menurutku lebih enak ya mungkin karena kita jadi bisa interaksi ya. Kalau misalnya ada
bingung atau gimana, atau kadang dikasih saran juga, bisa dikasih tahu dari host family aku gitu, supaya mungkin ya kita kan masih baru di sini, nggak ngerti apa-apa gitu negara orang, jadi ya dikasih sedikit arahan lah ya deh. Jadi nggak bener-bener di apa ya, terus gitu di negara lain nggak bingung mau ngapain gitu. Kayak gitu Oh sih. gitu, oke, baik ya. Nah pemirsa, jadi kalau pengalaman apa yang disampaikan oleh Mas Ganes ini sungguh sangat menarik. Jadi Bapak Ibu bisa tertantang nanti buat putra putrinya yang ingin juga join di Student Action di Stella Maris ini, silahkan nanti bisa langsung daftar saja, atau tentunya mungkin ini harus dari kelas 10 atau kelas 11 Mas Ganes? Oke, kan aku itu bakal berangkatnya, yang mengikuti akan berangkat itu kelas 11 semester 2. Mm-mm. Dan menurut aku lebih baik kalau misalnya memang udah disosialisasikan dan udah ngerti Mm-mm. tentang apa ya, like this event, maksudnya kayak program ini dari kelas 10, supaya ada mempersiapkan, jadi pemikirannya lebih apa ya, mungkin lebih matang dengan kayak oh aku mau ikut nggak atau enggak gitu. Jadi juga yang kita bisa agak-agak gimana ya, mastiin orang tua mau dong mau ikut, jadi waktunya lumayan panjang gitu, dan ya lebih nyiapin dirinya lebih panjang waktunya itu, jadi lebih enak juga, lebih tenang gitu ntar kalau nyampe di sananya. Jadi menurutku kalau misalnya kelas 10 lebih baik, tapi walaupun gitu ya aku kelas 11 baru diberitahu. Oh, sehingga ngambilnya di kelas 11 ya. Ya, jadi Tapi kalau misalnya kelas 10 pun boleh ya? oh tapi kalau kelas 10 itu Belum. bisa daftar setahu aku. Oh, belum. Daftar bisa untuk mengikuti, dan nanti berangkatnya tetap kelas 11 semester Kelas 2 nya. 11 berangkatnya. Nah, Iya. pemirsa, jadi lebih banyak adalah harus kelas 11. Dan itu belajarnya 6 bulan itu masanya dimulai dari bulan apa? Dimulai dari Januari sampai Juli. Ya. Januari sampai Juli. Sehingga kalau misalnya saat sekarang untuk pendaftaran itu, nanti saat sekarang misalnya mendaftar, belajarnya di bulan Januari tahun depan sampai Juli. Ya benar. Oh, baik pemirsa, jadi Anda tahu bahwa ini programnya selama 6 bulan itu dimulai bulan Januari sampai bulan Juli ya. Ya. Baik, ada hal lagi mungkin apa namanya yang perlu disampaikan Mas Ganes itu selama di sana, untuk menyarankan sebaiknya tinggal di mana sih? Kalau tadi Mas Ganes memilihnya adalah family home ya, Ya, atau di apartemen atau di mana gitu. Terlalu Ya. jarak tempuh dari rumah keluarga tersebut ke kampus, kira-kira pengalaman Mas Ganes seperti apa? Oke, Ceritakan baik. Kalau menurut aku ya, sarannya. itu mungkin ya karena aku nyamannya gini, jadi menurutku lebih baik untuk bisa milihnya yang di host family. Karena ya kita dapat kayak presence kalau misalnya ada orang yang bisa jagain kita gitu. Ya kita nggak bener-bener sendiri, karena kalau misalnya di dorm itu yang cuma aku dan teman-teman gitu. Dan itu pun ya syukur-syukur bisa apa ya, berkomunikasi dengan teman-temannya dengan baik, jadi kayak solid gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak kan jadi kayak tertinggal sendiri. Nah sedangkan kalau misalnya di host family itu jadi rasanya lebih dekat dengan keluarganya, dan lagi pula juga temennya juga cuma satu, jadi kayak lebih dekat sini, jadi selalu bareng gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya host family-nya itu ada beberapa di satu lokasi yang dekat, dan aku kebetulan dapetnya gitu. Jadi Dekat dengan kampus. dekat dengan kamu, dekat sama teman-teman yang lain juga, jadi bisa kalau misalnya jalan bareng tetap bisa gitu. Dan untuk jarak yang aku tempuh buat dari host family sendiri ke kampus itu sekitar berapa menit? Iya, kalau mungkin kira-kira 10 sampai 15 menit sampai sih. Dan itu ditempuhin cuma jalan kaki aja. Jalan kaki aja 10 sampai 15 menit nyampe. Beda sama Indonesia, suasana sana adem, dingin gitu. Sejuk, angin sepoi-sepoi terus kalau pagi. Dan ya, tapi untuk kalau yang dorm itu setahu aku harus naik bus sekali atau 2 kali. Karena berarti jarak tempuhnya lebih jauh ya kalau di dormitory lokasinya ya. lebih jauh ya. Nah, pemirsa berarti bisa sudah mulai membayangkan ya, atau sudah mulai Bapak Ibu orang tua murid mungkin sudah mulai memikirkan kalau dormitory ternyata lebih jauh. Jadi kalau di host family kebanyakan lebih dekat. Dan pertama, yang kedua itu bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti bisa terawat oleh orang tua murid tersebut ya. Orang tua angkat ya. Nah, istilahnya Mas Ganes adalah orang tua angkat ya. Baik, jadi ini khususnya orang tua murid dari orang tua dari Mas Ganes itu sungguh bahagia dan berbangga bisa mengirim Mas Ganes ini ke UK
Jadi Bapak Ibu nanti apa namanya? Sekarang lebih ke detail tentang pelajaran itu tadi ya. Bagaimana proses transfer nilai atau transkrip nilai dari mata pelajaran di City College Plymouth itu ke SMA Stella Maris? Ya oke, kalau misalnya sepengetahuan aku ya, itu mereka ada seperti ya nilai-nilainya mereka manggilnya ada kriterianya. Itu untuk nilai dari 100 sampai KKM mereka rendah cuma di 40. Tapi 40 itu juga terkadang nggak semudah itu untuk didapetin. Untuk mencapai Ya, KKM. Memang berbeda kurikulum ya, nggak sama kayak di Indonesia. Jadi untuk 40 tuh dianggapnya pas. So kayak kamu lulus, kayak kita lulus biasa aja gitu. Yang kayak pas-pasan banget. Lalu ada naik lagi sampai 60. 55 sampai 60, 60 di bawah 70, 69 berarti. Itu dapat merit, sama kalau 70 sampai 100 dapatnya distinction. Nah, di situ kriteria nilainya itu pentranskripsiannya itu kalau dari pihak PDVL-nya dan sekolah bakal kerjasama gitu untuk bisa nilai ini dapatnya segini, bakal di convert untuk ke nilai yang di Indonesianya berapa gitu. Tapi tenang aja kalau misalnya dapat 40 di 40, 50, 60 di UK itu nggak berarti kalau misalnya di Indonesianya dapat segitu, karena ya KKM kita aja 75 gitu kan ya. Jadi ya, karena konversinya dari dan memang transkripnya dari luar negeri dengan di Indonesia beda kan. Jadi, dan memang standar mereka juga lebih tinggi kan. Jadi ya begitu deh. Ya. Baik, jadi sudah mendapatkan pengalaman seperti itu. Lalu apa saja sih yang bisa Mas Ganes ambil manfaat dari keikutsertaan menjadi student exchange di City College? Manfaatnya mungkin untuk dari proses pembelajaran aku ya. Itu yang pertama bisa dapat IELTS itu. IELTS itu sangat menurutku untuk bisa dapat itu dalam satu program sekolah gitu. Itu lumayan baik, dan terkadang aku pikir teman-teman masih agak bingung gitu mau dapatnya berapa, atau bahkan agak bingung juga IELTS itu apa gitu. Nah aku sekarang malah, dan di satu sisi aku udah dapat, malah udah ngerti gitu. Ya itu stepping stone banget buat itu aku, jadi lumayan merasa lebih tinggi loh, maksudnya kayak udah bisa ini, teman-teman yang lain masih gini. Habis itu mungkin dari sisi diri aku sendiri itu yang pastinya cukup jadi self development buat aku sendiri. Jadi kayak harus bisa belajar mandiri dan gak terpaku sama minta tolong sama mama papa atau orang-orang yang aku benar-benar kenal, karena ya awal-awal aku sendiri harus bisa belajar, bisa berbaur dan nggak pengen egois itu. Jadi kayak maunya gini, jadi teman rumahku jadi malah nggak enak sama aku apa gimana. Dan yang pastinya juga kan di sana di UK itu ada aku sendirinya tuh dikasih uang uang persediaan buat selama 6 bulan gitu kan. Jadi di situ harus benar-benar belajar banget gimana caranya supaya memanage keuangan itu ya sendiri. Ya tahu juga awalnya kayak mungkin ada feeling mau pengen beli ini nih, ada ini di Indonesia nggak ada nih gitu. Cuma harus mikir juga, ini nyampe 6 bulan ke depan masih bisa nggak, atau beberapa hari ke depan, minggu, bulannya, ya gitu. Mungkin itu juga sesuatu yang berkesan banget buat aku sih. Ya, gitu. Nah itu pemirsa, jadi kita juga perlu tahu ya pemirsa, uang saku yang diberikan orang tua dari Mas Ganes ini tentunya pasti ada per bulannya gitu ya. Ini kira-kira seperti apa Mas Ganes? Kalau misalnya dari uang saku itu aku mungkin setuju sama orang tua aku itu untuk bisa mengelola sendiri ya. Jadi aku dari awal banget memang sudah disediakan segini untuk perkiraan kamu di sana, dan aku merasa menurutku bisa gitu loh, buat bertahan ya 6 bulan di sana. Dan lagian juga kan di sana aku bisa dapet sebenarnya makan itu bisa untuk disediain sama orang tua angkat aku. Cuma kalau misalnya mau jajan-jajan dikit atau gimana ya harus dari uangku sendiri kan. Nah itu jadi there's come the money management stuff. Jadi kayak beneran harus bisa manage money-nya di situ untuk ya mau nambah ini, pengen beli ini juga harus bisa ditahan gitu kan, supaya buat sampai 6 bulan itu bisa terpenuhi semua gitu. Baik. Wah luar biasa pemirsa. Jadi pengalaman Mas Ganes ini sungguh yang kalau kita tahu bahwa pemirsa
Mas Ganis sama sekali belum pernah maksudnya tahu UK, tapi harus terjun dan harus memulai hidup, terutama harus adaptasi dengan lingkungan dan juga apa namanya orang tua asuh itu ya. Fun fact, aku jujur belum pernah nyampe Eropa sana, dan aku nyampe sana sendiri gitu kan, bingung. Nggak pernah ke UK, jadi mengerti wah ini ternyata kesampaian juga sampai Inggris itu. Biasa cuma ngeliat di TV doang, di YouTube gitu. Nah ini pengalaman yang mungkin perlu dijabarkan ke pemirsa. Bagaimana sih pengalaman itu naik pesawat itu, maksudnya kamu sendiri atau ada teman atau dari agen gitu? Enggak, yang penting. jadi kita berangkatnya barengan, ramean, satu grup. Jadi di situ proses dimana harus get along with people, dan kayak mungkin bisa berbaur dengan teman-teman di sana, jadi harus mungkin bisa dimulai dari situ. Nah itu flight dari Soekarno Hatta ke Inggris itu transitnya berapa kali? Transit cuma sekali doang, sekali. Itu di Doha pas waktu itu, dan kira-kira perjalanan 16 jam sampai 18 kok kira-kira, karena ada delay dikitnya gitu. Ya, jadi mungkin juga apa yang perlu diketahui mengalami perubahan jam itu seperti apa Mas Ganes? Untuk perubahan jam dari Indonesia ke UK, jujur ngerasa wah agak aneh karena tahu sebenarnya diri sendiri tahu kalau misalnya berangkat di Jakarta jam segini gitu, sampai sana jamnya mundur. Jadi kayak mundur 6 jam, di sini Jakartanya sudah malam, di sana masih pagi sore atau masih pagi, sore ya. siang malah. Ya kadang itu yang agak apa ya, mungkin untuk in contact sama keluarga jadi cuma jam spesifik doang, nggak bisa kayak selalu bareng intens gitu ya, nggak bisa ya. Mungkin juga kalau misalnya aku pengen bisa deket main-main atau kontak dikit sama teman-teman yang di Indo, jadi harus nunggu jam yang tertentu karena nggak bisa setiap saat ya. Jadi ya perbedaan waktunya cukup signifikan ya, yang cukup mengagetkan. Baru merasakan gitu kan. Wah luar biasa pemirsa. Jadi pengalaman Mas Ganes ini sungguh mungkin bisa bisa dicari dan digali oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti misalnya juga yang sangat diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ikut student exchange. By the way, kalau soal makanan apa ya khas di Plymouth itu? Oke, untuk Plymouth-nya sendiri jujur aku kurang begitu menggali ya. Mungkin karena memang faktor dari teman-teman aku semua, jadi kurang menggali untuk makanan Inggris. Tapi ya mungkin beberapa tetap makan, tetap karena host famku tetap masakin. Kalau misalnya dinner kita selalu makan bareng, jadi dimasakin sama dia. Bisa dari fish and chips, maybe abis itu ada meat pie, itu kayak ya makanannya apa ya, seperti custard gitu, cuma isinya biasanya itu pie kan fillingnya apel atau sesuatu yang manis-manis kan, tapi ini isinya daging gitu, daging dikasih gravy. Nah habis itu juga banyak banget makanan yang pakai kentang. Jadi harus ngebiasain diganti karbonya dari nasi jadi kentang gitu. Itu banyak. Dan iya sih, jadi tapi mostly untuk makanan aku sehari-hari itu tetap aman karena ada makanan Asia di sana ya? Tetap masih banyak kok, masih banyak banget toko jual yang jualan masakan Thailand. Itu masih mirip dengan masakan Indonesia ya? Masih Jepang gitu. Itu jadi masih oke lah untuk lidah-lidah kita, jadi aman sih menurut aku. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir soal makanan putra-putrinya nanti jika ikut berangkat ke UK ya Mas Ganes ya. Baik, kira-kira kalau untuk transportasi di sana itu seperti apa? Transportasi di sana itu untuk keseharian di Plymouth-nya sendiri itu by bus, pakai bus kita kemana-mananya, karena memang lumayan dekat lah, nggak begitu jauh banget, dan memang terkadang dari rumah aku sendiri untuk ke city centernya, mungkin ke pusat perkotaannya. Iya, pusat perkotaan yang ada mall-mallnya gitu. Itu cukup jalan sebenarnya 20 sampai 30 menit jadi sampai ternyata. Bisa dijangkau dengan jalan kaki ya. Kalau misalnya mau menghemat-hemat dikit bisa dengan jalan kaki aja, tapi kok tetap kalau misalnya lagi agak capek gitu, dari pakai bus bisa. Dari college-nya pun itu
sebenarnya ada satu rute bus yang gratis untuk kita sebagai student. Untuk student. Jadi kalau misalnya pulang sekolah pengen keluar bareng sama teman-teman yang lain itu bisa. Bisa dengan naik bus itu aja, nggak usah bayar-bayar lagi. Wah, so excited sekali ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, pengalaman Mas Ganesh ini sungguh luar biasa. Nah, di samping transportasi tadi tentunya ada dong, pasti kan ada saat-saat yang kamu libur gitu. Nah, saat-saat libur itu kemana saja sih pengalaman liburan itu? Mas Ganesh itu mengunjungi mana saja di selama di UK? Kalau misalnya liburan itu ya paling menarik dari itu aja sih, bisa jalan-jalan mengeksplor Inggrisnya itu sendiri. Dan itu bersama siapa? Bersama teman-teman? Teman-teman. Ya, kalau sendiri nggak diizinin sama orang tua angkatnya, nggak diizinin sama orang tua juga nggak diizinin. Wah, luar biasa. Jadi ya harus ramai bareng-bareng, setidaknya ya bertiga apa berlima gitu. Dan syukurnya di sana aku bisa dapat friend groups. Itu jadi kalau misalnya kemana-mana kita bisa langsung bareng gitu. Dan di sana ada kira-kira liburnya lumayan cukup panjang. Ada satu libur untuk libur Paskah, dikasih 2 minggu buat libur, yang menggantikan nanti libur di akhir ya, karena di akhir-akhir itu kalau misalnya yang di Indonesia lagi libur kita tetap masih belajar. Jadi itu bisa menggantikan refreshing lah ya. Untuk itu aku jalan-jalannya tuh pernah ke Londonnya sendiri, mengeksplor kota Londonnya itu, ketemu Big Ben and ya culture-nya di sana gimana, ngerasain kegiatannya di sana itu gimana, ngeliatin orang-orangnya dan ramenya itu gimana. Lalu juga ada yang programnya dari City College Plymouth sendiri untuk bisa ngajak kita ke international student, untuk bisa ngajak ke tempat-tempat lokasi yang apa ya, untuk rekreasi refreshing gitu ya. Rekreasinya di UK, for example ya, ada kota Bath, itu kota yang cukup bisa bilang antik apa gimana ya, itu kota peninggalan lama yang dulu di banyak seperti pemandian air panas untuk dulu masanya dulu kan Roma ya. Jadi masih tersimpan semua untuk yang zaman-zaman sana. Dan adanya juga ke Stonehenge, itu ya batu yang kumpulan batu gitu kan, kumpulan batu yang entah dari mana. Sebenarnya di sana aku ngecek itu, wah lapangan cuma rumput tok, nggak ada apa-apa lagi. Tapi tiba di situ amazingnya itu orang merasa keanehan yang wow banget itu, karena ada batu kok tiba-tiba ada di sini. Dan kata orang juga batunya itu nggak berasal dari tanah-tanah yang di bawah di daerah situ, ya berbeda tipe gitu. Ya di situ jadi bisa explore UK dan jalan-jalan sama temen, having fun, ketemu ya. Itu sih yang menarik aku misalnya. Itu yang experience yang sangat excited ya. Baik ya pemirsa, nah ini sudah banyak yang mulai menyampaikan pertanyaan. Nanti juga kita akan coba gali dari pertanyaan. Baik, sekarang kita langsung pertanyaan aja ya. Barangkali untuk sudah masuk ke QA ya. Oke, karena juga ada masuk nanti ada pertanyaan yang juga rata-rata uang saku per bulan, biaya hidup per bulan, juga asuransi dan biaya lainnya, atau biaya registrasi itu jika ada seperti apa sih gitu. Nah ini juga sementara kita akan jawab dulu. Mungkin Mas Ganesh bisa menjelaskan ini dari Ibu Yanti di Jakarta Selatan. Boleh di-share kriteria seleksi untuk ikut program ini, juga apakah program atau kurikulum sejalan dengan sekolah asal supaya tidak ketinggalan pelajaran saat kembali ke sekolah asal. Nah, mungkin bisa dijawab Mas Ganesh. Kalau menurut aku tadi itu ya, buat kriteria masuk ke program ini ya. Kriteria masuk mereka dari pihak PDFL ada tesnya sendiri satu, lalu ada wawancara. Dan yang pastinya nanti dilihat dari nilaiku. Sebenarnya seharusnya sih bisa, karena mereka memang kriterianya itu harus bisa nilai rapot rata-rata di atas 75, dan seharusnya kita yang di Indonesia ini semuanya bisa di atas 75 ya kan. Nah jadi menurut aku itu untuk kriteria masuk bisa sih, tapi yang memang yang agak sulit, yang mungkin agak challengingnya itu di bagian tesnya dari PDFL-nya itu tentang bahasa Inggris dan wawancaranya. Dan juga ada perlu membuat esai tentang
kita buat offer pergi ke Plymouth itu, ke City Collection. Lalu untuk tadi jadi kurikulum sejalan dengan kurikulum sekolah. Untuk kurikulum ada yang sejalan, yang aku rasa ada sejalan, ada yang sama. Namun juga ada beberapa yang ekstra yang agak berbeda dengan yang di sekolah asal. Jadi mungkin yang aku rasa itu pas waktu balik ke Indonesia ini nggak begitu terasa tertinggal karena memang semuanya juga sudah pernah diajarkan. Tapi juga ada beberapa ekstra yang menurutku dengar-dengar dari teman-teman sini nggak ada, dan itu sesuatu yang cukup menarik dan berbeda dari kurikulum biasa di Indonesia sih gitu. Cuma ya seperti yang aku bilang tadi, nggak begitu terasa tertinggal sih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi semoga Ibu Yanti jelas apa yang ditanyakan. Berikutnya dari Ibu Dimas Kurniawan di klaster Alam Serpong. Apakah ada biaya harus disiapkan orang tua kalau ada berapa besar untuk 6 bulan? Nah, mungkin Mas Ganes boleh dijelaskan di sini. Silakan kepada Ibu Dimas Kurniawan. Untuk pembiayaannya itu aku coba seingatku ya, maaf karena aku kurang hafal di bagian sini dan lebih ke bagian orang tua deh. Itu seingat aku untuk biaya dari City College Plymouth itu sendiri itu sebesar 14.000 pound sterling. Untuk sekarang kan juga harga pound sterling agak ngedrop daripada yang dulu aku. Jadi mungkin sekarang udah berbeda, tapi dulu aku sampai 300 juta. Namun itu udah include dari semuanya, tiket pesawat termasuk tiket pesawat, asuransi sudah, termasuk homestay-nya ya, ngurusin visa, homestay-nya juga ya. Jadi dan selama aku belajar di sana, jadi itu mencangkup dari programnya. Dan untuk pembiayaan sebulan atau selama aku di sana itu menurut aku sih tergantung ke anaknya sendiri ya. Ya kalau misalnya memang bisa hemat dan bisa save money gitu, sebenarnya kan pengeluaran tidak sebesar itu karena makan juga sebenarnya dapat, dan mungkin pengeluarannya itu yang dikeluarin kalau emang mau beli sesuatu atau pengen jalan-jalan sama temen dan ya atau makan-makan di luar. Dan kalau menurut aku sendiri selama pengalaman aku di sana itu aku mencoba buat membatasi diri sendiri supaya 1 minggu itu harus bisa memanage uang, nggak boleh lewat dari 50 pound sterling ya. Jadi itu dulu karena 20.000 jadi 1 juta, jadi 1 minggu itu nggak boleh bisa lewat dari segitu 1 juta ya, dan itu harus dijaga terus kayak gitu terus sampai 6 bulan berlanjut. Dan alhasil dari uang yang disediakan dulu sama papa mama, aku kurang ingat untuk nominalnya, tapi itu bisa cukup buat 6 bulan dan nggak perlu minta-minta lagi gitu. Ya, menurut aku segitu sih. Siap. Baik, terima kasih Mas Ganes. Itu jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai itu ya, mengira-ngira untuk misalnya putra putrinya ingin ikut student exchange, minimal satu Avanza Veloz lah ya. Itu yang harus dipersiapkan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bapak Stefanus di Gading Serpong. Mau tanya, berangkatnya misalnya bulan Januari 2023, harus daftar dari bulan berapa, biayanya berapa, dan selama di sana bagaimana dengan pelajaran di sekolah asalnya waktu kembali ke Indonesia? Oke, untuk pendaftaran seingat aku itu sudah dimulai dari bulan Februari. Bulan Februari itu untuk kelas Februari tahun ini, karena kan yang ditanyakan adalah bulan Januari sudah harus berangkat kan. Ini mau tanya berangkatnya misalnya bulan Januari, harus daftar dari bulan apa itu? Kalau misalnya berangkatnya Januari tahun depan itu sudah di open registration setahu aku dari Februari, dan itu sudah harus bisa maksudnya Februari tahun ini ya. Okay. Tahun ini Februari udah mulai pendaftaran dan closing pendaftaran seingat aku udah Oktober. Oktober itu sudah close dan November dokumen semua sudah diurus gitu. Jadi Januari tinggal siap berangkat gitu. Lalu tadi dari bagaimana pelajaran sekolah sorry
Bagaimana dengan pelajaran di sekolah asalnya waktu kembali ke Indonesia? Oh, oke. Kalau itu tergantung kebijakan dari sekolahnya Sekolah lagi sih. masing-masing. Karena untuk di STEMA aku bisa dikasih tugas dikit-dikit, tapi nggak begitu banyak banget. Namun kalau misalnya dari sekolah teman-teman aku tetap minta, ada yang sekolah minta dibuatin misalnya ya tugas-tugas itu ya, diberikan tugas-tugas supaya bisa menggantikan nilai-nilai yang memang tidak ada di Ketinggalan. kurikulumnya itu. Yang Kan ditinggal itu ya. ya kan seperti kayak PKN atau mungkin ada musik atau kesenian gitu kan tidak ada di sana, jadi mungkin dikasih tugas dari Sekolah guru, asal. ya bahasa Indonesia gitu kan ya. Oh, baik. Jadi mudah-mudahan Bapak Stefanus terjawab pertanyaannya. Berikutnya dari Karen Batam ini, bagaimana awalnya kok bisa dapat kesempatan sekolah di sana? Apakah sekolah ada kerjasama dengan pihak sana atau inisiatif cari sendiri? Oh iya, baik. Sorry. Jadi aku dapat mengetahui dari ada program seperti ini tuh awalnya sekolah bisa mau kerjasama dan mendatangkan pihak PDVL-nya itu untuk bisa datang ke membuat apa ya, sosialisasi ke kita dulu via Zoom. Jadi dari situ mulai nyari-nyari apa itu PDVL dan mulai melihat programnya mereka bagaimana, dan dari situ juga dibantu juga dari agen PDVL-nya itu untuk bisa lebih ngertiin programnya itu apa. Jadi ada bantuan juga dari sekolah untuk yang bisa datengin gitu, jadi dikenalkan lagi ada juga program kayak gini. Oke, baik. Ya, semoga Karen sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya dari Mama Arnold Jose di BSD. Boleh di-share Kak Ganes, pada saat belajar di sana apakah ada pelajaran materi untuk preparation masuk universitas di UK? Jadi ada materi pelajaran yang untuk preparationnya masuk ke UK tersebut. Kan kalau kalau misalnya masuk universitasnya itu lebih di preparationnya kita sebagai student ya, untuk kan kita kan nggak bisa kalau misalnya kita kan nggak tahu dari pihak mereka nggak tahu kalau kita mau ngambilnya fakultas apa gitu, mau ngambilnya ke jurusan mana. Jadi lebih di prepare-nya untuk ke studentnya sendiri, jadi kemampuan akademiknya sendiri. Nah kemampuan itu ada di misalnya standar UK harus ada skill note taking atau paraphrasing, lalu bahasa Inggrisnya di sana juga disesuaikan dan diasah lagi, dan ya sih mostly itu, dan sisanya mengikuti misalnya penjurusan yang dari Indonesia nya. Kalau misalnya dari IPA ya ketemunya pelajaran di IPA, kalau IPS ya di bisnis, lebihnya ke ekonomi, akuntansi dan lain-lainnya gitu sih. Oke, baik, terima kasih Mas Ganes. Dan mungkin juga bisa diceritakan ya, tentunya Mas Ganes juga pasti ya mengalami jet lag baik berangkat maupun pulangnya, itu nih yang perlu dijelaskan bagaimana Mas Ganes mengatasi jet lag versi games itu. Oh, oke. Versi Mas Ganes. Jujur aku nggak gitu merasakan ya pas waktu di UK, mungkin masih semangatnya banget, jadi kayak jet lag itu nggak begitu mempengaruhi aku, dan mungkin yang balik dari UK ke Indo baru berasa jet lagnya, karena di sana ya perbedaan cuacanya juga itu berasa banget, karena keluar awal-awal dari London itu masih dingin adem gitu, masih walaupun mereka summer gitu masih tetap ada gitu anginnya, masih berasa dingin. Pas waktu balik transit di Doha, mulai di Timur Tengah gitu, wah panasnya mulai berasa. Abis itu nyampe ke pesawat kedua udah nggak kuat lagi atau gimana, capek ya, langsung tidur. Nyampe loh udah deket udah sama di Indonesia. airport. Iya udah deket sama Indonesia aja loh. Nyampe abis itu ya jet lag mungkin nggak begitu lama sih menurut buat aku sendiri, cuma 1-3 hari udah oke. Karena mungkin awal-awal nyampe sih Indo agak pusing-pusing mungkin gara-gara lelah seperti gitu ya sih gitu, tapi ya semua itu kembali ke orangnya juga. Selama di sana kan 6 bulan ya itu ya. Mas Ganes mengalami musim apa itu? Oh oke. 6 bulan aku sampai di sana itu masih musim dingin. Itu sesuatu yang baru juga buat aku ngerasain musim dingin sana, walaupun memang sayangnya nggak dapet salju karena katanya tahun angkatan lalu bisa dapet gitu. Jadi juga
penasaran kan, nggak pernah ngerasain bener-bener Salju ya. salju itu gimana. Jadi itu yang what make me excited to go there. Abis itu juga di suhunya beda jauh banget. Di sini 30 itu sana bisa sampai 0. Sampai 0, 1, 6 gitu kan. Itu bertahan terus sampai bulan Februari, sampai akhir Februari mau ke Maret, ganti ke musim semi. Nah itu suhunya udah nggak terlalu dingin lagi, tapi masih Kering lumayan. gitu ya. Ya, jadi mulai dingin. Jamnya pun juga berubah dari yang awalnya bedanya 7 jam untuk ke UK sama Indonesia, jadi 6 jam. Nah itu juga menyesuaikan kan, jadi bangun jadi agak berbeda tidurnya itu di hari yang pertama. Nah itu juga cuacanya jadi lebih hangat ya, nggak sedingin yang di awalnya di musim dingin, dan lebih enjoyable sih untuk musim seminya. Ya. Lalu ada musim panasnya di sana, nggak panas sih sebenarnya. Musimnya untuk musim panas mungkin pas waktu aku di sana masih oke aja, masih fine. Jadi tetap jalan prosesnya, aku di sana tetap jalan biasa-biasa aja dan nggak begitu terhalang sama sekali sih. Mungkin yang pengalaman itu pas waktu awal-awal itu di UK-nya ada sedikit badai ya. Aku di sana itu di awal-awal musim semi ada badainya, jadi angin di sana kenceng banget. Nah itu apa yang maksudnya persiapan dan apa yang harus dibawa ketika Anda sampai sana? Ya aku jadi menyesuaikan diri di situ, kemana-mana harus agak tebal dikit, kalau enggak ntar bakal kedinginan masuk angin gitu. Jadi semuanya juga serba harus tebel-tebel ya. Iya, karena dingin gitu. Dinginnya sebenarnya kalau misalnya nggak ada angin nggak dingin, nggak begitu dingin. Cuma pas waktu anginnya berhembus aku terasa banget baru berasa gitu. Itu sampai berapa derajat? Oh kalau itu pun baru di 65 ya mungkin ya. Aku nggak begitu pastiin kayak berapa derajatnya, tapi 65 udah berasa dingin banget di Plymouth itu. Dan kalau misal makin naik lagi juga makin dingin. Oke, itu tadi soal iklim ya, atau cuaca di sana. Lalu sehari-hari tentunya bahasa yang dipakai itu aksen British atau apa? Bisa nggak Mas Ganes mengikuti aksen Britishnya? Aku itu pengalamannya agak ada manis pahitnya lah. Kadang ada guru yang ngomong tuh bisa dimengertinya gampang gitu, karena ngomongnya cukup relatif lambat supaya bisa sengaja supaya ngerti, bisa nangkep ya. Iya. Untuk aksen yang aku rasa nggak begitu pengaruh untuk aku, karena memang aku sebenarnya nonton jadi udah terbiasa dengan dengerin orang ngomong bahasa Inggris dan mengerti kalau misalnya ini tuh maksudnya apa gitu. Jadi cukup nangkep buat apa yang mereka omongin dan mereka inginin dari kita tuh jadi lebih gampang dari akunya. Namun memang dari di sana semuanya full bahasa Inggris kan, jadi juga dipaksa untuk kita kalau misalnya ngomong sama mereka untuk bisa berkomunikasi dengan mereka tuh pakai bahasa Inggris, dan itu mungkin jadi tantangan yang cukup beratnya juga. Dan ya kalau di Indonesia bahasa Inggris masih bisa dibantu sama bahasa Indonesianya dikit kan. Iya, betul. Di sana bahasa Inggris sama sekali bingung kata-kata, waduh udah harus menyusun sendiri ya. Iya, harus bisa apa-apa gitu. Kalau nggak bakal komunikasi dengan guru-guru atau host sendiri pun agak susah. Jadi ya itu sih mungkin tantangannya berat. Oke, baik. Pemirsa, rasanya kebetulan kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama Mas Ganes ini. Semoga mudah-mudahan ini sungguh bermanfaat bagi para orang tua murid yang mungkin akan mencoba. Nanti juga parents yang tertarik dengan Stella Maris bisa langsung menghubungi di nomor kami, yaitu di 0878 7278 5231. Nanti dengan format nama, usia anak, dan pertanyaan. Baik Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, kami sungguh berbahagia sudah bisa bersama dengan Mas Ganes sebagai narasumber yang memberikan pengalaman luar biasa di UK selama 6 bulan, yang setelah kembali ke Indonesia dan juga sudah mendapatkan sertifikat yang setara dengan
sudah belajar 1 semester ya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu lagi, dan tidak terasa kita sudah 1 jam berlalu kita ngobrol. Terima kasih kepada Mas Ganes dan banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama. Tapi mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab, nanti bisa silakan langsung untuk menghubungi kami. Thank you for join dan for watching our tema TV ini. Dan Bapak Ibu pemirsa sekalian, mungkin ada atas 1-2 kata yang disampaikan kepada para peserta podcast. Silahkan Mas Ganes. Ya, mungkin dari aku, if you're interested untuk bisa tertarik. In English is better. Oke. Kalau misalnya kalian tertarik dengan apa yang aku jalanin di Stella Maris ini, mungkin bisa datang ke temanya dan mungkin bisa mengenali program ini dengan lebih baik. Dan jujur program ini is a one in lifetime chance, nggak bakal datang lagi, dan ini sungguh sesuatu yang bakal teringat seumur hidup untuk kalian yang masih kelas SMA, bisa jalan-jalan 6 bulan ke UK gitu kan, sesuatu yang nggak semua orang bisa alami. Nah, menurut aku itu, jadi kalau misalnya ada yang tertarik dan mungkin bisa, digas aja. Siap. Karena itu sesuatu yang bagus banget buat kalian dan bisa terekam terus di memori kalian. Jadi itu dari aku. Thank you for having me semuanya ya. Oke. Kalau misalnya ada kurang lebih dari perkataanku, mohon maaf. Dan ya sekian. Wow, baik. Terima kasih Mas Ganes. Pemirsa yang berbahagia, kami bersyukur Bapak Ibu sekalian dan khususnya parents yang mengikuti podcast sore hari ini. Kami akan umumkan pemenang untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Kami sudah ada pemenangnya dari rekan-rekan kami. Pemenang pertama Ibu Dimas Kurniawan. Dan pemenang kedua Bapak Stefanus. Oke. Dan yang ketiga Mama Arnold Jose. Wah. Selamat kepada para pemenang yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar podcast tadi. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi, dan pemenang juga dapat mengambil voucher langsung di Stella Maris Gading Serpong sesuai dengan jam operasional sekolah yang akan diinfokan pada saat tim markon kami Stella Maris memberikan konfirmasi kepada Bapak Ibu yaitu yang 3 pemenang tadi. Jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan para pemirsa yang telah menikmati podcast sore hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dan khususnya wabah yang sekarang sangat kita takutkan ya. Jangan sampai ketinggalan dengan daftar ya, karena gratis dan free. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Saya Coco Rosa dan bersama Ganes. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Halo, nama aku Dero dari Stella Maris Gading Serpong. Di sini lagi magang di PT Bangun Ruang. Saya Felix. Kita PT-nya tuh namanya PT Uma Panca Persada, brandnya Bangun Ruang. Jadi di Instagram juga ada Bangun Ruang, dan kita sih bergerak di bidang desain ya, desain arsitektur, interior. Bangun Ruang sih udah 4 tahun ya, atau baru 4 tahun. Kita baru 4 tahun dan banyak mengenalkan Bangun Ruang itu dari Instagram, TikTok juga. Jadi lebih anak muda lah gitu. Di sini jadi staf administrasi. Ya lebih bisa, kalau misalnya ntar lebih ada pengalaman lah buat kedepannya, kalau misalnya di jangka waktu yang lebih panjang berguna lah. Sebenarnya Darrell internship di sini tuh bukan kali ini aja sih, dia udah beberapa kali ya. Jadi beberapa bulan di tahun ini dia juga udah sempat internship di sini gitu. Jadi untuk posisinya apa? Administrative staff mungkin ya sebutannya, saya nggak tahu sih. Jadi intinya adalah dia main job desk-nya adalah membantu kita dalam pencatatan invoices atau bon-bon, karena kan banyak banget tuh. Jadi dia membantu mencatat, tujuannya adalah untuk nanti kita bisa mengkelompokkan. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau kayak renov rumah atau kayak mau bangun rumah gitu, boleh lah sekali datang di sini gitu kan, buat ya
tes aja. Di sini juga desainnya juga oke. Dari desainnya minimalis bisa kelihatan mewah, dari rumah yang kayak awalnya kelihatan sempit itu bisa menjadi kayak luas gitu. Jadi kayak ya aman lah di sini. Karena dia akan bisa tadi setidaknya dia belajar dari segi tanggung jawab, bagaimana bisnis ini berjalan gitu kan. Karena nanti ada kelihatan tuh dinamika dalam dunia kerja itu seperti apa. Jadi itu perkenalan yang memang saya rasa valuable ya, dan nggak semua orang bisa memiliki kesempatan itu untuk ngerasain. Karena saya sendiri waktu SMA tuh enggak gitu. Jadi kayak it's really good lah kalau kayak anak-anak SMA di Stella Maris tuh bisa merasakan hal itu sangat dari dini gitu.